Selamat malam Bapak, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Angelika dengan NPM 2551048, jurusan Ilmu Hukum. Hari ini saya akan menjelaskan hasil artikel saya yang berjudul Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Ketimpangan dan Pluralisme Hukum. Saya akan menjelaskan sedikit. Hukum memiliki suatu peran fundamental dalam menjaga keseimbangan dan keteraturan hukum dalam kehidupan sosial. Sebagai instrumen pengatur perilaku masyarakat, hukum tidak hanya berfungsi untuk menciptakan suatu ketertiban, tetapi juga menjadi sarana mencapai suatu keadilan yang kesejahteraan antara sesama manusia. Hukum dipandang sebagai hasil kesepakatan yang kolektif yang merefleksikan nilai-nilai norma sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama itu isu hukum, pilihan, dan teori yang digunakan dalam norma acquis. Isu hukum utama yang diangkat dalam teks adalah fenomena ketimpangan hukum yang ada di Indonesia serta hubungan antara hukum dengan struktur sosial yang kompleks. Isu ini diperinci menjadi dua masalah. Yang pertama itu pluralisme sistem hukum. Keberadaannya lebih dari satu, meliputi hukum negara yang sangat positif itu seperti kayak hukum agama, hukum adat. Yang kedua itu ketimpangan sosial dalam penegakan hukum, disparitas akses terhadap keadilan yang menunjukkan bahwa hukum sering berfungsi sebagai instrumen kekuasaan yang sangat memperkuat hierarki sosial. Kerangka teoritis yang digunakan itu pendekatan utama yang digunakan untuk menganalisis isu adalah sosiologi hukum. Pendekatan ini memandang hukum sebagai fenomena hukum sebagai sosial yang hidup, seperti kayak disebut biasanya itu dengan living law, interaksi antara nilai budaya, struktur kekuasaan, dan kondisi sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Teori sosiologi hukum ini meliputi beberapa. Yang pertama, hukum yang hidup atau disebut dengan living law. Itu tuh yang digagas kembali di Indonesia oleh Satjipto. Berikutnya ada hukum sebagai tool of social engineering, dikemudian oleh Roscoe Brown. Itu bukan sekedar kontrol sosial aja. Masyarakat akan menuju tantangan yang lebih adil dan seimbang. Yang selanjutnya itu adalah kritik hukum yang digunakan untuk menganalisasi suatu ketimpangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu adalah konsep superstruktur hukum. Itu ideologisnya untuk mempertahankan dominasi kelas berkuasa. Jadi itu dia mempertahankan kelas yang mana yang paling tinggi, yaitu yang paling berkuasa dari antara yang lainnya. Itu yang selanjutnya itu adalah hukum CLS, hukum sebagai produk yang ideologisnya melegitimasi ketimpangan sosial. Berikutnya ada hukum responsif. Itu dikembangkan oleh Nonet dan Zelnik ya. Itu hukum keterbukaan hukum dan keadilan substansifnya itu sangat jelas. Yang kedua itu penjelasan atas konsekuensi logis adanya isu hukum acquis sesuai dengan kerangka teoritisnya. Jika tidak dikelola secara adil, itu ada beberapa akibatnya. Yang pertama itu adalah konsekuensi logis dari pluralisme hukum menurut sosiologi hukum.
Yang pertama itu ada distonansi negatif dan konflik norma. Ketika interaksi sistem hukum kayak misalnya di negara atau adat atau agama tidak dikelola secara adil, akan timbul suatu kayak kerusuhan atau konflik gitulah. Yang kedua itu ada marginalisasi hukum lokal. Dia itu penyebabnya itu dia itu akan dan eksklusi sistematis. Itu contohnya seperti benturan normatif antara hukum agraria sosial dengan hak atas tanah dan adat. Yang ketiga itu ketidakseimbangan keadilan, pluralisme hukum jika tidak diakomodasi secara inklusif. B itu ada yang keberapa tadi ya? Yang pertama itu selanjutnya itu ada menurut teoritis hukum adat sebagai alat reproduksi ketimpangan sesuai pandangan CLS. Hukum terutama itu dalam fungsi penegakannya berfungsi sebagai instrumen ideologis. Dia tuh yang mempertahankan dan memperkuat ketimpangan yang ada di lingkungan atau suatu masyarakat lah gitu, lingkungan sosial. Baru dia tuh yang kedua tuh formalitas mengikis keadilan substantif. Itu tuh tentang rasionalisasi hukum. Dia tuh kayak menjamin kepastian gitu. Yang ketiga tuh hukum represif ya. Represif itu tuh mengacu dengan teori yang tadi nonet. Itu dia tuh hukum otonom, disebut dengan hukum otonom. Yang ketiga itu adalah solusi dengan pendekatan sosiologi hukum. Transformasinya itu jika ada ditemukan suatu masalah pada isu hukum kayak seperti konflik normal lah, misalnya ketidakadilan struktur dari lahirnya pluralisme dan ketimpangan. Jadi itu dia ada solusinya itu tuh harus diarahkan pada transformasi sistem hukum menuju paradigma hukum yang sangat responsif dan sangat adil untuk semuanya. Ini tuh digunakan itu secara bergabung gitu, digabungkan antara filsafat, analisis, dan berbasis sosiologi hukum. Itu harus digabungkan antara semuanya itu ada. Jadi itu saja penjelasan artikel saya yang berjudul tadi tuh pendekatan sosiologi hukum dalam memahami ketimpangan sosiologi hukum dan pluralisme hukum. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata saat penyampaian. Saya ucapkan maaf dan terima kasih Pak, terima kasih semuanya.